Shalom, shalom, shalom. Berjumpa lagi dalam kegiatan ibadah, renungan, doa, terobosan, dan pengurapan Glorious Ministry. Dan saya berharap sobat-sobat Glorious Ministry yang ada dimanapun juga, engkau bergabung secara live streaming melalui Zoom meeting yang kami sudah kirimkan di grup kami Glorious Ministry, atau bisa menonton langsung melalui live Facebook, dan kami melakukannya secara live streaming tentunya. Dan doakan terus agar supaya kegiatan kami live melalui YouTube channel Glorious Ministry Jakarta bisa dapat berlangsung kembali, karena sampai saat ini kami masih di take down oleh YouTube. Tuhan Yesus memberkati kita semua, bahwa saudara terhubung bersama dengan kami. Ada maksud dan rencana Tuhan yang besar yang Tuhan mau kerjakan bagi kita. Tuhan ingin supaya Dia hidup di dalam engkau. Dan bagi engkau yang sudah lahir baru, sudah percaya Yesus, ketika engkau terhubung dengan kami, ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup Anda. Roh Kudus bekerja padamu, menyempurnakan engkau dengan semua karunia-karunia Roh Kudus. Dan Tuhan tentu berkarya dalam hidupmu, dalam pelayanan, dalam keluarga. Kita akan memulaikan ibadah kita, dan mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan bahwa kasih setiamu Tuhan nyata-nyata dalam kehidupan kami, bahwa berkat Tuhan Yesus terbuka, tersingkapkan bagi kami hari demi hari. Kami menuai apa yang sudah Tuhan Yesus usahakan bagi kami, dan bahwa perlindungan Tuhan terlalu indah untuk kami nikmati dari hari ke hari. Kami percaya Tuhan bahwa hanya oleh perlindungan kuasa Tuhan hari-hari ini kami berani keluar beraktivitas, pelayanan, bekerja, maupun memenuhi segala kebutuhan hidup kami. Oleh karena perlindungan Tuhan itu, kami boleh melakukan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua karya-karya besar yang Engkau nyatakan bagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami sudah ada di dalam Engkau, dan Engkau ada di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin, amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Pastor Daniel Tuhan untuk memimpin kita dalam penyembahan. Haleluya, puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan baik bagi kita semua. Baik, kita mau menyembah Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, tapi sebelumnya saya mau mengajak. Haleluya. Dan saya mau mengajak kita untuk memperkatakan dulu, mendeklarasikan dulu. Yesus Kristus segalanya bagiku, Roh Kudus memenuhiku, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Mari kita perkatakan 1, 2, 3. Yesus Kristus segalanya bagiku, Roh Kudus memenuhiku, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan menyembah Tuhan, kita akan meninggikan Tuhan. Satu pujian kita akan nyanyikan bersama, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu ya Tuhan melimpah atas hidup kami. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Oke. Saya pengen tampilkan dulu. Bentar ya.
setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Dari awal kita nyanyikan lagu ini, lagunya sudah ada di chat Zoom meeting. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Kaulah harta yang tak ternilai, yang kumiliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kagumi, karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Kaulah harta yang tak ternilai, yang kumiliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita buka hati bagi Tuhan, sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, syukur bagimu. Shalalalaya, shikalalaya. Ajaib kau Tuhan, ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, syukur. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Haleluya, syukur. Shalalalaya, haleluya Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Bagimu segala pujian, bagimu hormat. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan, buka hati bagi Tuhan. Lebih lagi di hadirat Tuhan, sembah Tuhan. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan. Tuhan, bagimu segala pujian, bagimu hormat. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Abba Bapa, Abba Bapa, ya Roh Kudus, jamakan
Tuhanku, dalam tanganmu seluruh hidupku takkan goyah selamanya, takkan goyah selamanya, takkan goyah selamanya. Haleluya, haleluya. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Nanti sebentar saya akan minta Ibu Novi Francisca. Haleluya. Saya akan minta Ibu Novi Francisca akan berdoa untuk perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Silakan. Haleluya. Ibu Novi Francisca. Haleluya. Kita mau merenungkan firman Tuhan dan kita mau buka di dalam doa khusus untuk firman Tuhan, sehingga waktu kita merenungkan firman Tuhan benar-benar kita dijamah diubahkan oleh Tuhan. Haleluya. Saya akan minta tolong Ibu Novi Francisca. Oke, sudah dibuka. Silakan, silakan. Sudah. Saya lihat sudah dibuka. Silakan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami berkumpul memuji dan memuliakan nama. Haleluya. Dan tibanya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi bukti bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Baik, saudara, saya mau mengajak saudara buka hati bagi Tuhan. Biarkan Roh Kudus menjamah kita, biarkan Roh Kudus mengubahkan hidup kita, dan kebenaran firman Tuhan yang mau kita terima saat ini adalah kebenaran yang luar biasa. Biar itu mengubah hidup kita dan memiliki cara pandang yang baru bahwa ada anugerah Tuhan, ada kasih sayang Tuhan bagi hidup kita. Nah, saudara, saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Bentar kita akan berdoa terobosan. Saya mau berdoa untuk saudara masing-masing, dan saya mengajak kita berdoa untuk Indonesia, untuk gereja Tuhan di Indonesia, anak-anak Tuhan di Indonesia, maupun untuk gereja kita. Baik, saya akan skip bagian itu langsung kepada, mari kita lihat di dalam, mari kita lihat di dalam, atau lihat di slide. Saya sementara, ini sepertinya kepotong ini slide-nya. Maksudnya judul di situ adalah kodrat baru kita di dalam Kristus. Jadi kita seri kodrat baru di dalam Kristus, dan kali ini saya mau ajak kita mau bahas kita sudah di posisi dekat dengan Tuhan. Slide-nya kepotong, saudara. Jadi ketutup gambar. Tapi sementara saya mau mengajak kita, saya mau sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih buat Bapak Agus Banawi. Terima kasih buat Ibu Herlin Turukai. Sorry Ibu Herlin Turukai. Kalau tidak salah dari Papua, betul ya? Haleluya. Lalu kemudian Saudari Grace Angela, kami welcome sekali dengan teman-teman yang bergabung. Julia, juga Robert Cahya Pratama. Lalu kemudian saya melihat ada Agustin Aryani, tentunya Pendeta Peter sekeluarga, juga ada Pendeta Dolphy sekeluarga. Oke, saya tidak akan berlambatan. Mari kita lihat, saudara. Di seri ini saya khusus membahas tentang kodrat baru kita di dalam Kristus. Ini secara umum aja. Ini bukan judul besarnya, tetapi saya mau bahas khusus tentang kita sudah dekat, di posisi dekat dengan Tuhan. Ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan, tetapi di acara seperti ini belum pernah saya sampaikan. Dan saya pengen ini kita renungkan baik-baik, dan biar ini tertanam di hati kita bahwa kita kodratnya sudah baru. Dan sebagai kodrat baru di dalam Kristus, maka kita itu sudah di posisi dekat dengan Tuhan. Tapi kita bahas dulu tentang kodrat baru di dalam Kristus menurut Yehezkiel pasal 11 ayat 19, Yehezkiel pasal 18 ayat 31, Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Di situ dikatakan janji Tuhan bahwa dalam perjanjian baru
Di janji baru itu Tuhan katakan, aku akan. Berarti di perjanjian lama belum terjadi. Itu akan terjadi pada waktu di perjanjian baru. Itulah peristiwa kodrat baru kita di dalam Kristus. Dikatakan begini, aku akan memberikan hati yang baru bagi kamu dan memberikan roh yang baru sehingga kamu memiliki roh yang taat dan tidak suka melawan, justru hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu menurut kitab Yeskiel. Nah, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, di situ dikatakan bahwa siapa di dalam Kristus dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, kita di dalam Kristus itu sudah ciptaan baru, sudah baru di dalam Kristus. Bicara tentang ciptaan berarti bukan cuma setengah atau sebagian, tetapi itu menyeluruh. Jadi waktu kita di dalam Kristus, kita sudah menjadi pribadi yang baru, ciptaan yang baru. Kita dijadikan baru bukan karena kita rusak sebagian atau setengah bagus, setengah baik. Lalu kemudian setengahnya lagi rusak. Tidak, kalau cuma setengah, ibarat rumah, kalau mungkin cuma jendelanya yang rusak, ya perbaiki jendelanya. Tetapi kalau rumahnya sudah rusak semuanya, maka tidak ada cara yang lain kecuali dibongkar baru lalu dibangun baru. Nah, kita itu rusak semuanya, lalu kemudian oleh Tuhan kita dijadikan ciptaan baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Efesus 2 ayat 10 mengatakan bahwa kita itu adalah buatan Allah. Buatan Allah tidak bisa rusak. Buatan pertama sempat rusak karena dosa, tetapi kita itu sudah menjadi buatan Allah. Ini buatan yang kedua. Buatan yang kedua ini adalah buatan di dalam Kristus, diciptakan di dalam Kristus. Nah, saudara, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 6 di situ dikatakan bahwa tidak ada seorang pun bisa masuk kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirkan kembali, dilahirkan oleh Roh. Saudara, kita itu sudah dilahirkan oleh Roh Kudus. Apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan oleh Roh Kudus adalah roh. Nah, saudara, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-13 di situ dikatakan sebagai anak-anak Allah. Kita diperanakan oleh Allah. Dikatakan begini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa sebagai anak-anak Allah. Jadi kita itu anak-anak Allah dan kita diberikan kuasa. Nah, tentunya kalau jadi anak, saudara, saya memiliki anaknya 2. Mereka tidak diberikan, atau mereka itu datangnya adalah lewat kelahiran. Jadi saya dengan istri menikah, lalu dapatlah kami 2 anak, laki-laki dan perempuan. Dan mereka itu dilahirkan. Mereka itu benih dari saya, diperanakan oleh saya, melalui istri saya melahirkan mereka. Nah, kita di dalam Tuhan, kita itu diperanakan oleh Allah, dilahirkan oleh Roh Kudus, dan dimasukkan ke dalam Kristus. Nah, kita menjadi ciptaan baru menurut Galatia pasal 6 ayat 15, bahwa yang paling penting adalah bahwa kita menjadi ciptaan baru. Yang bukan menjadi ciptaan baru nggak penting. Jadi itu kalau dalam terjemahan yang lain, yang sangat important, yang sangat utama, yang sangat penting, yang sangat berharga adalah kita menjadi ciptaan baru. Nah, 1 Petrus pasal 1 ayat 23 mengatakan bahwa kita itu dilahirkan dari benih yang fana. Dari benih yang fana. Artinya, kalau benihnya tidak fana, berarti kita kekal, mulia. Kita tanam jagung, jagung itu fana. Kita tanam mangga, mangga itu fana. Kalau kita diperanakkan secara daging, maka kodrat kita sebagai daging, atau saya ini daging, tubuh. Sama seperti saudara. Apa yang diperanakan oleh daging adalah daging. Dan itu fana. Tapi di dalam Kristus kita diperanakan dari benih ilahi. Dari benih yang tidak bisa, atau benih yang tidak binasa. Itu adalah benih yang tidak fana. Nah, kalau di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan bahwa kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus. Kalau di 1 Yohanes pasal 3 ayat 9, kita dilahirkan dari benih ilahi. Dari benih ilahi, benihnya Tuhan. Nah, kalau benih ilahi, maka kita itu ilahi. Kita itu supranatural. Kalau dulu lewat orang tua kita itu adalah kodrat lama. Itu fana. Tetapi kalau kita waktu dilahirkan baru, maka kita dilahirkan oleh Allah, dilahirkan di dalam Kristus, oleh karya Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita memiliki yang namanya benih ilahi. Dengan demikian, seperti jagung, maka panen jagung. Manusia melahirkan manusia. Singa melahirkan singa. Maka kalau kita dari Allah, maka kita diperanakan menjadi kodratnya Kristus.
maka benih ilahi, maka kita ilahi. Seperti itu. Nah, oke, saya lanjut. Nah, saya mau ringkas dulu, ini sudah pernah saya tampilkan, tetapi saya mau masih tentang kodrat kita. Saya pengen menunjukkan rencana ilahi. Saudara, di dalam Alkitab mengatakan, ini bicara tentang ilahi, rencana ilahi. Taruhlah sudut pandang kita, cara pandang kita dari segi cara pandang Tuhan. Nah, kita itu dari sononya dikasih Tuhan, diciptakan sebagai orang yang dikasihi. Katakan dengan saya dikasihi Tuhan. Dengan kuat, minimal dengan suara yang bisa didengar oleh saudara sendiri. Katakan, saya dikasihi Tuhan. 1, 2, 3. Saya dikasihi Tuhan. Nah, saudara, bahkan Alkitab berkata, kita itu penuh kemuliaan Tuhan. Baca dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-4 sampai 6. Efesus pasal 1 ayat pasal 1 ayat 4 sampai 6, di situ dikatakan bahwa di dalam Kristus, di dalam Dia kita telah dijadikan, sudah dipilih oleh Tuhan supaya kita kudus dan tak bercacat sebelum dunia dijadikan. Artinya begini, kita itu sudah ada di pandangan Tuhan, sudah ada dalam rencana Tuhan sebelum kita lahir di dunia, bahkan sebenarnya sebelum dunia dijadikan. Jadi ini mesti mundur jauh ke kekekalan, mundur ke belakang, di mana dunia belum dijadikan, tapi kita sudah dipandang oleh Tuhan sebagai pribadi yang dikasihi dan mulia. Nah, dari sini kita akan memperhatikan bahwa kita dasarnya adalah dari sononya. Sudah dikasih Tuhan, sudah mulia. Itu sebabnya kalau saudara baca dalam Roma 3 ayat 23, tetapi semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata itu menggunakan kehilangan, berarti sebelumnya ada, tapi hilang. Dan artinya dari sononya kita itu adalah orang yang memiliki kemuliaan Tuhan. Saya pengen kita baca saja Efesus pasal 1 ayat yang ke-4 sampai 6 dikatakan begini, sebab di dalam Dia, maksudnya di dalam Kristus. Tidak di dalam Kristus kita tidak dipilih. Di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula. Sudah ditentukan dari semula. Kapan itu ditentukan? Dari sejak sebelum dunia diciptakan. Dikatakan begini, telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Kalau saudara perhatikan, dikatakan di situ dikatakan begini, di dalam Kristus. Ayat 11, aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima. Jadi dari semula kita sudah ditentukan. Makanya slide pertama ini saya mau tekankan di sini bahwa dari sononya kita itu sudah dikasihi Tuhan, diciptakan sebagai kekasihnya Tuhan, dan kita itu sudah penuh kemuliaan Tuhan. Tetapi Alkitab berkata, Roma 3 ayat 23, kita jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saudara lihat di gambar sebelah kiri, hati kita sudah hitam. Hati itu sumber, saudara. Dari mana pikiran jahat datang? Dari hati. Dari mana mulut kasar dan mulut jorok, kata-kata makian? Itu dari hati. Dari mana pencurian, pembunuhan, pertikaian? Dari mana kejahatan itu dilakukan? Itu sumbernya dari hati. Saudara, dalam Matius pasal 5, Yesus berkata, kamu berkata jangan membunuh. Nah, Yesus itu Tuhan perjanjian lama. Artinya kalau Yesus itu adalah Tuhan perjanjian lama, maka Dialah Tuhan yang berhubungan dengan Musa. Kalau dalam Yohanes pasal 1 ayat 16 dan 17, bahwa hukum Taurat diberikan melalui Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran dibawa langsung oleh Yesus Kristus. Saya memiliki posisi jarak jauh dengan saudara. Saudara, saya bisa kirim paket kepada saudara, tapi Alkitab mengatakan kasih karunia dan kebenaran dibawa langsung. Bayangkan saudara, saya bisa bawa paket kepada saudara, umpama paket makanan. Tapi berbeda sekali kalau saya bawa bahan-bahan makanan dan itu saya yang bawa sendiri. Saya bisa titip lewat orang lain, tapi saya memutuskan saya yang bawa. Wah, itu luar biasa sekali, saudara. Nah, perhatikan saudara, di perjanjian lama Alkitab berkata bahwa jangan membunuh. Nah, di Matius pasal 5 Tuhan berkata, kamu berkata jangan membunuh.
Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa marah dalam hati loh saudara. Artinya, hati yang membuat kita marah, hati yang membuat kita membunuh, mencuri, melakukan kejahatan. Hukum Taurat itu sempurna, diberikan kepada kita supaya kita mentok dengan diri sendiri, sehingga kita membutuhkan juru selamat. Nah sekarang, perhatikan, Yesus berkata, kamu berkata, jangan bersinah. Siapa yang bersinah? Bersinah kan itu ada dua orang, ada dua pelaku. Lalu Yesus katakan begini, tapi aku berkata kepadamu, barang siapa mengingini dalam hati, melihat perempuan lalu mengingini dalam hati, ia sudah bersinah. Kalau sudah bersinah mesti dihukum. Upah dosa adalah maut, harus mati. Harus mati. Seperti itu. Nah, penebusan harus terjadi. Nah, penebusan perjanjian lama pakai binatang tidak cukup. Itu sebabnya Yesus datang, dia menjadi imam besar kita, dan dia menjadi anak domba itu. Saudara, dialah imamat yang sempurna. Nah, tetapi yang saya mau tekankan di slide ini adalah bahwa kita itu sudah penuh dosa. Itu sebabnya kita adalah orang yang tidak bisa taat, tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita berbuat yang tidak benar. Meskipun masih ada kebaikan, tetapi kebaikan tidak bisa mencapai Tuhan. Tidak bisa membuat kita baik atau diterima oleh Tuhan sehingga kita diselamatkan. Kita masih bisa jujur, kita masih bisa berbuat baik, berbuat amal, berbuat sedekah, tapi itu tidak cukup membuat menyenangkan hati Tuhan. Saudara, status kita adalah status orang berdosa. Sebagai orang berdosa, kita mungkin menolong orang lain, tetapi status tetap tidak berubah meskipun kita menolong orang lain, sehingga disebut sebagai orang berdosa yang suka menolong, orang berdosa yang baik hati, orang yang berdosa yang jujur, orang berdosa yang memberikan sedekah. Perbuatan menolong orang tidak mengubah status kita sebagai orang berdosa. Perbuatan memberi sedekah, perbuatan jujur, berintegritas, bermoral baik tidak mengubah status kita. Karena saudara, status itu menetap. Nah sekarang saya akan tunjukkan sehingga pada waktu kita jadi anak Tuhan, perbuatan kita tidak mengubah status kita. Status kita waktu kita jadi anak Tuhan, maka status kita tetap anak Tuhan. Bahwa kita melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan, tapi perbuatan tidak baik itu tidak mengubah status kita. Sama seperti anak saya, dia tetap anak saya. Meskipun tadi tiba-tiba dia maki, perbuatannya yang maki itu tidak berkenan di hati saya, tapi dia tetap anak saya. Nah sekarang saudara lihat di bagian yang berikut di slide, saudara. Tuhan sudah menentukan Yesus Kristus adalah jalan keampunan dan keselamatan. Perhatikan waktu peristiwa disalib, Yesus berkata sudah selesai. Nah pada waktu itu Kristus mati bagi kita. Perhatikan tekanannya adalah Kristus mati bagi kita. Nah oleh Tuhan kita diambil, dimasukkan ke dalam Kristus, sehingga waktu Yesus mati di kayu salib, kita sudah mati bersama dengan Yesus di kayu salib. Nah sekarang perhatikan baik, ini adalah gambar. Kita sudah mati bersama Kristus. Kita yang lama, manusia lama kita sudah mati bersama dengan Kristus. Yesus mati, maka manusia lama kita mati. Lalu kemudian Yesus dikubur, maka manusia lama kita dikubur. Lalu kemudian Yesus bangkit, maka kita bangkit menjadi manusia yang baru, pribadi yang baru. Lihat ya, Yesus mati, dikubur, dan bangkit. Maka manusia lama kita mati, manusia lama kita dikubur, dan kita bangkit jadi manusia baru. Polanya sama. Mati, kubur, bangkit. Ulang, mati, kubur, bangkit. Nah, ketiga ini adalah inti kekristenan. Hapus ketiga bagian ini, tiga bagian Yesus mati, dikubur, dan bangkit, maka kekristenan tidak ada artinya lagi. Makanya tidak heran, di luar sana banyak orang-orang muslim yang tidak mengerti firman Tuhan, orang-orang yang ateis mempertanyakan tentang Yesus mati, dikubur, dan bangkit. Karena inti kekristenan ada di tiga ini. Yesus mati, dikubur, dan bangkit. Sehingga manusia lama kita mati, dikubur, dan kita bangkit jadi manusia baru. Nah sekarang ini kita adalah pribadi yang baru di dalam Kristus. Saya akan tunjukkan kepada saudara, masih tentang kodrat baru saudara. Ini sebenarnya masih pendahuluan. Haleluya. 1 Korintus pasal 15 ayat 46. 1 Korintus 15 ayat 45 maksud saya. Sampai ayat 48, di situ dikatakan bahwa kita itu memiliki garis keturunan dari Adam. Kita itu berasal dari Adam. Nah, dikatakan begini, ayat 45 mulai, tetapi sebab ada tertulis manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Jadi kita itu makhluk yang hidup dari garis Adam.
Tetapi Adam yang akhir, itulah Kristus. Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Perhatikan ayat 46. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania. Maksudnya yang mula-mula datang yang bukan rohania, yang jasmani maksudnya. Tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Yang rohania itu bicara tentang Kristus. Nah, perhatikan ayat 47 dikatakan begini. Manusia pertama berasal dari debu tanah. Adam itu berasal dari debu tanah. Nah, kita berasal dari Adam. Berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani dan alamiah. Kemudian barulah datang, lalu manusia kedua berasal dari sorga. Nah, kita itu nanti waktu kita dilahirkan baru, kita menjadi manusia kedua. Itulah dilahirkan baru, berarti kita berasal dari sorga. Saya mau ajak kita lihat, perhatikan. 1 Korintus 15 ayat 48 dikatakan, manusia-manusia alamiah sama dengan dia, yaitu Adam, berasal dari debu tanah. Berarti kita itu manusia alamiah. Itu manusia lama kita. Tetapi perhatikan, makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia, maksudnya sama dengan Kristus, berasal dari sorga. Dengan kata lain, makhluk-makhluk sorgawi, kita itu waktu dilahirkan baru di dalam Kristus, maka kita berasal dari sorga. Dan yang kedua, kita sama seperti Kristus berasal dari surga. Wow, dahsyat saudara, luar biasa. Nah, sekarang perhatikan baik, berarti sekarang manusia lama kita sudah mati dan sekarang kita hidup baru sebagai manusia baru di dalam Kristus. Oke. Sekarang ini perbandingannya. Ini manusia lama kita. Di slide, di tampilan gambar sebelah kiri, itu adalah manusia lama kita. Di tampilan gambar sebelah kanan, maka itu adalah bagian manusia baru kita. Sekarang ini kita adalah baru di dalam Kristus. Manusia lama kita sudah mati dan sekarang kita hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus. Jadi sekarang Tuhan memandang kita mulia, penuh anugerah, penuh kasih karunia. Kita sudah disucikan, dikuduskan, dibenarkan, diampuni karena Kristus. Karena kita sudah mati, dikubur dan bangkit bersama dengan Kristus. Tuhan memandang kita sudah mulia, berkenan di hadapan Tuhan. Itu bukan usaha kita. Oke, sekarang saya mau ajak kita lihat. Nah, perhatikan baik, ini adalah kondisi baru kita, pribadi yang baru. Ingat ya, pribadi yang baru, karena Alkitab mengatakan ciptaan baru, berarti bukan setengah baru, sudah baru sebelum semuanya. Oke, sekarang saya mau, ini sudah baru. Nah sekarang, lihat, kita adalah anak-anak kerajaan surga. Kita adalah pribadi yang baru di dalam kerajaan surga. Kalau Kolose 2 ayat 20, mengatakan mengapa kamu menaklukkan diri seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Perhatikan baik, ayat itu berkata, Kolose 2 ayat 20, harusnya kita bertindak di dunia ini seolah-olah sudah di surga meskipun masih di dunia. Dengan kata lain, bahwa karena kodrat kita baru, maka kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Kita sudah pribadi yang baru dan mulia meskipun masih di dunia. Dan cara hidup kita di dunia harus seperti sudah di surga meskipun masih di dunia. Oke, sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara. Merenung tentang kodrat baru di dalam Kristus, renungkan dalam 7 hal. 7 hal saudara. Bahwa itu direncanakan oleh Tuhan. Memang Tuhan mau kita jadi kodrat baru, direncanakan bukan pada waktu kita baru terima Yesus. Itu sudah direncanakan sebelum kita terima Yesus, bahkan sebelum dunia dijadikan. Yang kedua saudara, bahwa itu adalah anugerah Tuhan, bukan usaha kita. Itu semata-mata karena karya Kristus yang sempurna. Dan yang ketiga, itu sudah terjadi pada waktu kapan? Waktu kita lahir baru di dalam Kristus, waktu Roh Kudus melahirkan kita kembali ke dalam Kristus. Yang berikut responnya harus iman. Jadi diterima dengan iman, karena hanya oleh iman kita diselamatkan. Tapi yang kelima, setelah iman kita harus jadikan itu sebagai ciri khas, artinya gaya hidup. Ini bicara tentang karakter Kristus. Ini menjadi ciri khas kita dan gaya hidup kita. Itu yang kelima. Yang keenam, bahwa kita itu dipanggil dan diutus supaya orang lain mengalami kodrat baru di dalam Kristus sama seperti kita. Itu yang keenam. Dan yang ketujuh, yang terakhir, bahwa itu semata-mata, kodrat baru kita ini semata-mata untuk kemuliaan Tuhan, untuk kesenangan Tuhan. Nah sekarang, pada saat ini saya mau mengajak kita untuk lihat kebenaran firman Tuhan, bahwa kita itu sebagai kodrat baru di dalam Kristus, kita itu sudah di posisi dekat dengan Tuhan. Mari baca bersama dengan saya, Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-22. Efesus pasal 2 ayat 11, Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-22. Saya akan baca demikian firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu, ini dahulu kita, berarti manusia lama kita,
sebagai orang-orang yang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ayat 12, Efesus pasal 2 ayat 12, bahwa kamu itu waktu itu kamu tanpa Kristus. Perhatikan ya, hidup lama kita itu tanpa Kristus, itu hidup kodrat lama kita, tidak termasuk keluarga negaraan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan oleh Tuhan. Kalau Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan, itu kita tidak bisa akses ke sana gara-gara kita tidak di dalam Kristus. Nah, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ayat 13. Tetapi sekarang, ini yang saya mau tekankan kepada kita menurut slide. Saudara, di situ dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ini ayat utama kita, saudara. Saya lanjut baca supaya lengkap. Ayat 14. Dikatakan begini, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, baik jauh maupun dekat, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Perhatikan, manusia baru. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Kita dulu itu seteru, musuhan dengan Allah, tapi sekarang kita sudah dekat. Ayat 17. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Itu kondisi kita yang lama. Melainkan kita adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Itu adalah kodrat baru kita. Anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Perhatikan, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Oke, sekarang dengan cepat saya akan tunjukkan kepada saudara, khususnya ayat 13 kita bahas. Di situ dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Nah, sekarang yang pertama kita renungkan baik-baik. Kita sudah di posisi dekat dengan Tuhan. Yang pertama, saudara, kita sudah di posisi dekat dengan Tuhan, paling dekat, sangat dekat. Sudah tidak ada posisi lagi yang ada yang lebih dekat, sudah paling dekat. Ada yang masih batas, sudah tidak ada batas. Nah, saudara, di bagian ini saya mau ajak saudara untuk renungkan baik-baik. Tidak ada posisi atau tempat sedekat saat ini, karena kita sudah dekat dengan Tuhan. Ini sudah yang paling dekat, sangat dekat, terdekat, melekat di dalam Tuhan. Kita perlu memiliki kesadaran bahwa kita sekarang ini sudah di posisi dekat. Nah, kalau sudah di posisi dekat seperti ini, jangan bilang lagi ku cari engkau Tuhan. Sudah di dekat. Sudah di dekat, saudara. Kecuali kalau saudara jauh dari Tuhan, maka saudara akan berkata, aku mencari engkau Tuhan. Kita tidak perlu lagi cari. Mengapa? Karena kita sudah dekat dengan Tuhan. Bahwa pikiran kita merasa jauh, tapi nyatanya di alam roh kita sudah dibawa dekat dengan Tuhan. Nah, itu bukan usahamu, itu bukan karena kekuatanmu. Dan kita sudah ada di posisi dekat bukan karena kita berpikir dekat, bukan karena kita merasa dekat, tapi oleh karena memang secara fakta ilahi, fakta rohani, kita sudah dekat. Kita perlu memiliki kesadaran bahwa kita sudah dekat. Jadi kita kalau posisi jauh, saudara, sudah pasti harus mencari, harus cari, terus cari. Tapi kalau sudah di posisi terdekat, itu bicara tentang hubungan, itu bicara tentang keakraban, itu bicara tentang keintiman, itu bicara kemesraan. Jadi kita masuk kepada tingkatan yang lebih dalam. Jangan cari-cari lagi. Masuk kepada hubungan yang dekat, akrab dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus. Yohanes pasal 4 ayat 13. Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 14. Yesus berkata begini, barang siapa minum air yang daripadaku, ia akan jadi kalau minum air biasa, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Pertanyaannya begini, mengapa engkau haus lagi? Kita haus lagi oleh karena kita tidak pernah minum dari air yang Tuhan berikan. Atau yang kedua,
Kita merasa haus lagi sehingga cari wajah Tuhan, cari terus. Padahal kalau kita sudah minum, kita tidak perlu mencari, kan sudah ada di dalam. Alkitab bilang kita tidak akan haus lagi selama-lamanya. Lalu kalau kita haus karena kita memberitakan, kita mendengarkan firman, bahwa engkau perlu cari terus. Datang kepada Tuhan, Tuhan aku cari engkau. Besok lagi cari Tuhan, kapan dapatnya? Tapi Tuhan bilang begini, barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi. Bahkan sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya menjadi mata air, jadi tidak akan haus lagi. Karena di sini ada mata air yang terus-menerus memancar, mengalir terus di dalam diri kita, tidak pernah haus. Jadi saudara, tidak boleh haus lagi. Kenapa? Sudah ada. Tapi kalau kita haus lagi, berarti kita tidak pernah minum air dari Tuhan. Atau yang kedua, kita dicekokin oleh orang-orang bahwa kita perlu cari terus, kapan dapatnya? Yohanes pasal 6 ayat 35 berkata, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Tidak lapar lagi, saudara. Lalu mengapa engkau lapar? Kalau engkau lapar lagi, berarti kosong padamu, tidak ada. Tidak kenyang. Mengapa engkau lapar? Engkau tidak makan Yesus sebagai roti hidup. Lalu dikatakan ayat selanjutnya, di situ dikatakan Yohanes 6 ayat 35. Tapi barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara, tidak akan haus lagi. Jadi kita sudah di posisi dekat. Sekarang saya mau tunjukkan kepada saudara yang kedua. Yang kedua, saudara, kita sudah di posisi dekat dengan Tuhan karena pribadi Yesus. Tidak ada yang membawa kita dekat dengan Tuhan. Yesus sendiri berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita sudah dekat dengan Bapa karena Kristus, pribadi Kristus. Efesus 2 ayat 13 tadi berkata, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu sudah menjadi dekat. Kenapa? Oleh darah Yesus. Jadi bukan diri kita, bukan usaha kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena rajin berdoa, baca Alkitab, rajin kebaktian, rajin beribadah. Kita bukan karena itu. Justru karena kita sudah dibawa pada posisi dekat, maka kita bisa berdoa. Dan cara doa kita mesti berubah. Ya Tuhan, ya Allah kami datang kepadamu. Emang dari mana tadi? Kami datang kepadamu. Loh, emang kita dari mana? Ya Tuhan, ya Allah kami mencari Engkau. Loh, kenapa cari lagi? Kemarin cari lagi nggak dapat, sekarang cari lagi nggak dapat. Ya Tuhan, ya Allah kami datang kepadamu ya Tuhan. Datang dari mana? Emang Engkau kemana tadi? Jalan-jalan kemana Engkau tadi? Kita langsung akses. Alkitab bilang kita memiliki akses langsung kepada takhta Tuhan. Saya sebagai anak saya, juga anak saya sebagai bapak, ngobrol dengan orang lain, tanpa malu-malu anak saya langsung dekat kepada saya. Langsung peluk saya. Tapi kalau orang lain, mana bisa peluk? Seperti itu. Kita sudah di posisi dekat karena Kristus. Saudara, kita mesti memiliki kesadaran Kristus. Kesadaran ini kesadaran pribadi. Karena apa? Karena ini berarti kita sudah terhubung dan menyatu dengan Kristus. Kita sudah akrab, sudah intim, sudah di posisi dekat. Nah, kalau di posisi dekat, cara doamu mesti berubah. Kita berdoa bilang begini, Tuhan, aku percaya aku sudah di posisi dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadi doa kita bukan lagi, Tuhan, aku mencari wajah-Mu. Kelihatan rohani, tapi tidak sesuai firman. Perjanjian lama berkata, carilah maka kamu hidup. Tapi Alkitab berkata, tidak ada yang bisa mencari Tuhan. Sebenarnya saudara, kita tidak bisa mencari Tuhan. Kita itu terhilang, tidak peduli dengan Tuhan. Kata yang tepat adalah kita ditemukan oleh Tuhan. Kita ditemukan oleh Tuhan dan dibawa pada posisi dekat dengan Tuhan. Sekarang kita sudah dekat dengan Tuhan. Nah, sekarang saya mau ajak kita lihat bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga, kita sudah di posisi dekat dengan Tuhan sehingga kita menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Kita menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Saudara, dalam
Efesus pasal 2 ayat 21 tadi, 22 sampai 22. Di situ dikatakan kita itu ditentukan dekat dengan Tuhan supaya menjadi kediaman Roh Kudus. Kalau ditanyakan begini, seberapa dekat kita dengan Tuhan? Seberapa dekat kita dengan Bapa? Sedekat Yesus dengan Bapa. Sedekat Yesus dengan Bapa, begitulah kita dekat dengan Bapa. Karena kita di dalam Kristus. Kita di dalam Kristus, waktu Kristus dekat dengan Bapa, seperti itulah posisi kita dekat dengan Bapa. Sedekat Yesus dengan Bapa, sedekat Bapa dengan Yesus, begitulah posisi kita. Nah, kita menjadi kediaman Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa kamu adalah tempat kediaman Roh Allah. 1 Korintus 6 ayat 19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Saudara, kita sudah di posisi dekat untuk menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat, saudara, kita sudah di posisi dekat dengan Tuhan untuk menikmati segala kemuliaan Tuhan. Wah, ini luar biasa. Saudara harus exciting di bagian ini. Kenapa? Efesus 1 ayat yang ketiga. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saudara, apa yang kita terima di dunia ini merupakan berkat yang berasal dari surga. Dan segala berkat rohani di dalam surga sudah diberikan kepada kita, bukan akan diberikan. Sudah, berarti pertolongan Tuhan sudah ada padamu. Kesembuhan sudah terjadi padamu. Perlindungan Tuhan sudah terjadi padamu. Pemeliharaan Tuhan sudah ada padamu. Aku berdoa sekarang dalam nama Yesus, engkau terima kemuliaan Tuhan, terima kesembuhan, terima kemenangan, terima kelepasan, terima pengampunan, terima terobosan Tuhan di dalam nama Yesus. Saudara, tidak ada lagi tembok pemisah, tidak ada lagi penghalang berkat Tuhan. Berkat Tuhan sudah mengalir dalam hidup kita karena kita di posisi dekat. Sudah dalam Bapa, sudah di dalam Kristus. Kalau di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-19, kita telah diberkati karena kita itu warga surga, warga kerajaan surga. Berarti segala berkat surga sudah ada pada kita. Kita sudah di posisi dekat dengan Tuhan, saudara. Maka kita menikmati berkat kedekatan dengan Tuhan. Kita sudah disucikan, dikuduskan, dibenarkan, diampuni. Sekarang kita adalah orang yang sangat dikasih Tuhan, sudah diberkati Tuhan, sudah mulia di hadapan Tuhan. Berarti sekarang pertolongan Tuhan sudah ada padamu. Kasih karunia Tuhan sudah ada padamu. Engkau adalah orang yang dipandang Tuhan berharga, mulia, istimewa. Engkau adalah orang yang rapi, tersusun. Saudara, Tuhan tidak cari-cari alasan untuk menghukum hidupmu. Kalau engkau sedang sakit saat ini, saudara, jangan bilang Tuhan yang membuat engkau sakit. Tuhan tidak pernah membuat engkau sakit. Jadi jangan biarkan, jangan-jangan saya sakit ini karena saya salah. Tuhan tidak cari kesalahan hidupmu. Dia mengasihi hidupmu. Saudara, di posisi ini alami kesadaran bahwa saya sudah diberkati. Yang kelima, yang terakhir. Oh, haleluya. Yang kelima, yang terakhir. Kita sudah di posisi dekat dengan Tuhan supaya kita meninggikan Tuhan. Jadi maksud kita ada di posisi dekat itu untuk kesenangan Tuhan. Supaya Tuhan yang dipermuliakan. Supaya orang lain lihat bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kita ada di posisi dekat dengan Bapa, membuat kita memiliki hati Bapa. Hati Bapa itu mengasihi orang, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi keinginan Bapa adalah mengasihi. Jadi kita menjadi berkat dan teladan bagi orang lain, supaya kita mengalirkan kasih Bapa kepada orang lain. Tidak ada pilihan, kita harus menjadi Kristus bagi orang lain. Di bagian slide ini kita harus jadi Kristus bagi orang lain. Karena hanya dengan menjadi Kristus bagi orang lain, kita mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, Yesus waktu ada di dunia dia berkata, aku dan Bapa satu. Karena kesadaran aku dan Bapa satu, dia menyembuhkan orang. Dia memulihkan kehidupan. Orang buta dicelikkan, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, karena dia memiliki kesadaran bahwa aku dengan Bapa satu. Nah, karena aku dan Bapa satu, maka berkat itu mengalir kepada orang yang dia layani. Saudara, saya percaya engkau adalah orang yang dipanggil Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Saudara, itulah sebabnya di Glorious Ministry Jakarta,
kita memberitakan, saudara, kita memberitakan indahnya rencana dan kasih Tuhan. Kita memberitakan keindahan dan kemuliaan pribadi Kristus dan karyanya yang sempurna. Di gereja ini, saudara, kita memberitakan siapa engkau sesungguhnya di dalam Kristus. Di gereja ini, di pelayanan ini, kami memberitakan pentingnya kelahiran baru dan kepenuhan Roh Kudus untuk menjalani hidup baru di dalam Kristus. Dan kita memberitakan indahnya kita hidup oleh Roh Kudus. Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan hidup kita. Saya mau berdoa buat kita semua, buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat firman Tuhan. Kami sudah terima kebenaran firman Tuhan. Biar ini menguatkan hidup kami, biar ini menyegarkan kami. Kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur sekarang kami adalah orang yang sudah di posisi dekat dengan Tuhan. Kami adalah orang yang sudah dekat, sudah di posisi paling dekat dengan Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa kami sekarang di dalam Kristus Yesus sudah dekat oleh karena karya Kristus yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Saya mau berdoa untuk saudara. Karena saya mau berdoa untuk saudara. Di bagian ini, saya pengen saudara sebutkan pokok doa. Jadi begini, sebutkan pokok doa saudara di chat Zoom meeting. Sampaikan pokok doa di situ. Dan saya akan berdoa untuk saudara. Nah, tetapi saya mau ajak dulu doa terobosan. Doa terobosan. Nah, saya mau ingatkan sebentar kita akan mengadakan perjamuan kudus secara online. Alkitab tidak mengatakan bahwa perjamuan kudus itu hanya di ibadah hari Minggu. Tidak ada kata-kata begitu. Tidak ada kata-kata Alkitab mengatakan bahwa kita itu mengadakan perjamuan kudus sebulan sekali. Tidak ada. Malah kalau kita belajar Alkitab, 1 Korintus pasal 13, ayat 23 sampai ayat 30, di situ dikatakan bahwa perbuatlah ini setiap kali mengingat akan Yesus. Jadi sebenarnya harusnya itu harus tetap dilakukan. Kenapa? Karena ada kuasa dan berkat dalam perjamuan kudus. Nah sekarang, sebentar sebelum saya serahkan kepada bagian yang akan closing sebentar, Pendeta Peter Siahaya sebentar akan closing. Nah, saya mau mengajak saudara perjamuan kudus, siapkan roti dan anggur di rumah. Kalau tidak ada roti dan anggur di rumah, saudara bisa ganti dengan biskuit dan teh. Kalau tidak ada biskuit dan teh, udah nggak usah rempong, nggak usah ribet. Berjalan dengan iman. Inti dari semua ini adalah kita mengimani tubuh dan darah Yesus sudah ada pada kita. Jadi sebentar kita perjamuan kudus, siapkan iman kita. Itu yang paling utama. Oke, sekarang saya mau ajak kita untuk berdoa terobosan. Saya pengen share screen dulu. Saya pengen share screen untuk doa terobosan kita. Oke, bentar saudara ya. Haleluya. Mari berdoa bersama dengan saya, biar ini terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Sepakat bersama dengan saya ya. Alkitab berkata 2 orang sepakat di hadapan Bapa, maka doanya dikabulkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa berdasarkan pokok doa ini. Perlindungan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Saya pengen saudara ngomong dengan suara yang bisa saudara dengar. Bahwa ada orang di samping saudara ngomong. Perkatakan. Lalu kemudian perkatakan isi bagian-bagian yang kosong. Saudara lihat di slide ini ada bagian-bagian kosong. Isi dengan kata-kata yang di atas. Perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih telah memberikan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami. Roh Kudus, buatlah perlindungan pemeliharaan Tuhan mengalir nyata di hidup kami. Kami hancurkan segala penghalang perlindungan pemeliharaan Tuhan menjadi nyata di hidup kami. Dan kami perintahkan semua malaikat Tuhan bekerja sekarang juga untuk membuat perlindungan dan pemeliharaan Tuhan menjadi nyata di hidup kami. Dan kami imani perkatakan, kami sudah mengalami perlindungan pemeliharaan Tuhan. Oke, mari kita lihat doa terobosan yang kedua. Saudara, saya mau jelaskan dulu dengan singkat. Di bagian pertama, kita mengucapkan terima kasih karena sudah atau telah memberikan. Tuhan sudah memberikan kasih dan kuasa Tuhan. Jadi polanya begitu. Yang pertama kita imani bahwa kita sudah diberikan. Lalu kemudian yang kedua, kita perlu Roh Kudus untuk mengerjakan itu dalam hidup kita. Yang ketiga, kita mesti patahkan penghalang. Kadang-kadang penghalang itu adalah kuasa kegelapan. Atau mungkin adalah kelemahan kita, kekurangan kita untuk mengerti kasih dan kuasa Tuhan. Nah, seperti Daniel, ternyata doanya sudah dijawab pada hari ke-21 dia puasa.
nanti dijawab pada hari 21. Tapi sebenarnya malaikat Gabriel berkata, doanya Daniel sudah dijawab pada hari pertama dia berniat berdoa. Tapi mengapa baru hari 21 baru jawaban datang? Karena dia dihalangi oleh kuasa kegelapan. Nah, kita mesti patahkan. Doa terobosan ini adalah mematahkan kuasa kegelapan. Yang keempat adalah kita perintahkan malaikat Tuhan. Alkitab berkata dalam Ibrani pasal 1, saudara, bahwa malaikat-malaikat Tuhan itu diperintahkan untuk melayani kita. Saudara, Ibrani pasal 1 ayat 14, ayat yang terakhir, saudara, bahwa malaikat-malaikat Tuhan itu adalah roh yang melayani. Oke, yang berikut. Mengapa kita di bagian kelima, itu kita mengimani, memperkatakan, dalam nama Yesus, aku sudah dipenuhi dengan kasih dan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Saya berdoa untuk saudara, saudara berdoa untuk diri saudara. Jadi saya memperkatakan untuk diri saudara. Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus Tuhan, aku berdoa untuk orang yang ikut Zoom meeting, maupun orang yang terima video ini. Dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih sudah memberikan kasih dan kuasa Tuhan bagi hidup kami. Roh Kudus, buatlah kasih dan kuasa Tuhan mengalir nyata dalam hidup kami. Dan kami hancurkan segala penghalang kasih dan kuasa Tuhan menjadi nyata dalam hidup kami. Kami perintahkan semua malaikat Tuhan bekerja sekarang juga untuk membuat kasih dan kuasa Tuhan nyata terjadi dalam hidupmu. Aku imani perkatakan bagi engkau yang terima video ini maupun yang ikut Zoom meeting ini, engkau adalah orang yang dipenuhi dengan kasih dan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Mari kita berdoa, saudara. Kekayaan kemuliaan Kristus terjadi dalam hidupmu. Terobosan dalam hal kekayaan kemuliaan Kristus terjadi padamu. Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih. Kami sudah terima kasih telah memberikan kekayaan dan kemuliaan Kristus. Roh Kudus, buatlah kekayaan dan kemuliaan Kristus mengalir nyata di hidup kami. Kami hancurkan segala penghalang kekayaan dan kemuliaan Kristus menjadi nyata di hidup kami. Kami perintahkan semua malaikat Tuhan bekerja sekarang juga untuk membuat kekayaan dan kemuliaan Kristus terjadi nyata di hidup kami. Dan kami imani kami sudah dipenuhi dengan kekayaan kemuliaan Kristus. Saudara, yang berikut, kita perlu berdoa terobosan, doa terobosan. Kodrat Kristus dan karakter Kristus terjadi padamu. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus, ku berdoa buat hidupmu yang terima video ini maupun yang ikut Zoom meeting. Tuhan, terima kasih telah memberikan kodrat Kristus dan karakter Kristus di hidup kami. Dan Roh Kudus, buatlah kodrat Kristus dan karakter Kristus mengalir nyata di hidup kami. Dan kami hancurkan segala penghalang kodrat dan karakter Kristus menjadi nyata di hidup kami. Kami perintahkan semua malaikat Tuhan bekerja sekarang juga untuk membuat kodrat dan karakter Kristus jadi nyata di hidup kami. Kami imani perkatakan, kami sudah dipenuhi dengan kodrat Kristus dan karakter Kristus. Di dalam nama Yesus sudah terjadi. Haleluya. Saya mau berdoa. Terobosan terjadi dalam hidupmu dalam hal kemajuan dan peningkatan. Ini bisa diterapkan dalam hal apapun. Kemajuan dan peningkatan ini maksudnya secara rohani. Engkau mengalami kemajuan dan peningkatan di dalam Tuhan. Secara jasmani, jika engkau sedang sakit, engkau mengalami kemajuan dan peningkatan dalam kesehatan. Secara ekonomi, engkau mengalami kemajuan dan peningkatan. Secara hubungan, rumah tangga, keluarga, engkau mengalami terobosan, kemajuan, dan peningkatan. Saudara, apapun itu saudara, yang mentok-mentok, yang mandul-mandul, yang lemah-lemah dari hidup kita, Tuhan tolong sehingga kita mengalami terobosan. Terobosan itu kemajuan dan peningkatan terjadi di hidup kita. Mari kita perkatakan, mari kita berdoa. Dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan telah memberikan terobosan, yaitu kemajuan dan peningkatan di hidup kami. Dan Roh Kudus, buatlah terobosan Tuhan terjadi, kemajuan dan peningkatan mengalir nyata di hidup kami. Kami hancurkan segala penghalang terobosan, kemajuan dan peningkatan menjadi nyata di hidup kami. Segala penghalang sudah dihancurkan. Kami perintahkan semua malaikat Tuhan bekerja sekarang juga untuk membuat terobosan terjadi dalam hidup kami sehingga kami mengalami kemajuan dan peningkatan. Kami imani sekarang kami sudah dipenuhi dengan terobosan dan kemajuan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Baik saudara. Sebentar saudara. Sekarang saya mau berdoa untuk saudara yang ada di Zoom meeting ini. Pertama saya mau berdoa buat, saya lihat tadi ada Pak, siapa ini dia? Oh, sudah tidak ada ya, Pak Agus Nabawi. Oke, tidak mengapa. Nanti sebentar saya akan doakan. Kalau begitu saya maju dulu. Saya akan berdoa buat Ibu Herlin Turukai. Saya mau berdoa buat Ibu Herlin Turukai.
Oke, saya lihat dulu pokoknya. Oke, mari kita berdoa. Ibu Herlin taruh tangan di kepala, saya mau berdoa. Dalam nama Yesus aku berdoa buat Ibu Herlin Turukai. Dalam nama Yesus, berdoa untuk orang tua dari Ibu Herlin. Tuhan jama, oma atau mama Turukai. Jadi sehat, jadi kuat, sembuh, pemulihan Tuhan terjadi. Dalam nama Yesus Tuhan. Sekarang aku berdoa buat Ibu Herlin Turukai dan keluarga. Jadilah sehat dan kuat secara roh, jiwa, dan tubuh. Terobosan keuangan terjadi. Berkat ekonomi keuangan terjadi. Keselamatan, pemulihan, kemenangan, kelepasan sudah terjadi dalam nama Yesus. Segala hal yang menghalangi kasih karunia Tuhan di hidup Ibu Herlin dan keluarga, kami patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Dan aku berdoa, Ibu Herlin, mamanya, keluarga Ibu Herlin, semuanya sudah diberkati oleh Tuhan. Dijauhkan dari segala tulah malapetaka, dijauhkan dari segala virus corona dengan segala variannya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Saya mau berdoa buat, sekarang saya mau berdoa buat, siapa ini? Julia. Dalam nama Yesus mengalir kasih sayang Tuhan buat Julia. Julia sudah disembuhkan oleh Tuhan. Jadilah Julia sehat dan kuat secara roh, jiwa, dan tubuh. Perlindungan, pemeliharaan Tuhan terjadi buat Julia. Diberkatilah ekonomi keuangan Julia, terobosan keuangan terjadi buat Julia. Usaha kuliner Julia diberkati melimpah oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat, kekuatan, kepintaran, kecerdasan untuk mengelola usaha sudah terjadi atas kehidupan Julia. Julia menjadi berkat dan teladan dalam nama Yesus Tuhan. Sekarang saya mau berdoa buat Grace Angela. Dalam nama Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan melimpah buat Grace Angela. Grace Angela sehat dan kuat, keluarganya sehat dan kuat secara roh, jiwa, dan tubuh. Kemuliaan Tuhan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan sudah terjadi buat Grace Angela. Dan aku berdoa Tuhan memberkati ekonomi keuangan maju dan meningkat. Dan Tuhan tolong Grace Angela untuk mau sekolah teologi. Tuhan tolong, dan Tuhan sudah membuat semuanya terjadi di dalam nama Yesus. Sekarang saya mau berdoa buat Agustin Aryani. Dalam nama Yesus Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizat Tuhan terjadi buat Agustin Aryani. Kemuliaan Tuhan mengalir buat Agustin Aryani. Jadilah sehat dan kuat secara roh, jiwa, dan tubuh. Diberkati ekonomi keuangan dan maju dan meningkat. Kuasa Roh Kudus terjadi atas kehidupan Agustin Aryani. Dalam nama Yesus, keluarganya dilindungi oleh Tuhan dari segala virus corona dengan segala variannya. Dan aku berdoa, Tuhan memberkati Agustin dari masa muda menjadi berkat dan teladan dalam nama Yesus. Saya mau berdoa buat Robert Cahya Pratama. Dalam nama Yesus, Robert Cahya Pratama sehat dan kuat. Bahkan keluarga besarnya sehat dan kuat. Dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Bahkan secara roh, jiwa, dan tubuh semuanya baik-baik saja. Terobosan keuangan di ekonomi keuangan terjadi. Mujizat Tuhan terjadi. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terjadilah atas kehidupan Robert dan keluarganya di dalam nama Yesus. Saya mau berdoa buat Ibu Susi. Dalam nama Yesus, kemuliaan Tuhan terjadi buat Ibu Susi. Jadilah Ibu Susi, suami dan anak-anak sehat secara roh, jiwa, dan tubuh. Diberkati ekonomi keuangan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Aku berdoa buat Ibu Susi sekeluarga. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kemenangan sudah terjadi, kelepasan sudah terjadi. Bahkan pemeliharaan, perlindungan Tuhan, tuaian besar terjadi di ekonomi keuangan. Supaya menjadi berkat dan teladan. Supaya bisa menopang pekerjaan Tuhan. Aku berdoa, Tuhan memberkati proyek-proyek yang sedang dikerjakan. Tuhan menolong dan membuat semuanya lancar. Tuhan kirimkan proyek-proyek besar lebih lagi di dalam nama Yesus Tuhan. Ibu Susi, suami dan anak-anak sudah diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Saya mau berdoa. Oke, saya mau berdoa buat siapa lagi nih? Grace Angela sudah. Oke, saya mau berdoa buat Pak Peter sekeluarga. Dalam nama Yesus, Pendeta Peter, Ibu Agustina, Geri, Gemuru, Esra, jadilah sehat dan kuat secara roh, jiwa, dan tubuh. Jadilah diberkati secara ekonomi keuangan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizat Tuhan terjadi untuk keluarga hamba Tuhan ini. Aku berdoa terobosan, kemenangan, kelepasan, kemajuan, dan peningkatan terjadi di seluruh bidang kehidupan keluarga Pendeta Peter. Dalam nama Yesus Tuhan, aku berdoa khusus di bagian keuangan, mujizat Tuhan terjadi.
sehingga Pendeta Peter dan keluarga jadi berkat dan teladan bagi orang lain, menyatakan kemuliaan Tuhan bagi semua orang dalam nama Yesus. Dan aku berdoa buat keluarga Pendeta Peter, karunia-karunia Roh Kudus, buah-buah Roh Kudus mengalir nyata hidup dalam keluarga ini dalam nama Yesus. Sekarang saya mau berdoa untuk keluarga Pendeta Dolfi Sumigar. Dalam nama Yesus aku berdoa untuk Pendeta Dolfi Sumigar. Jadilah sehat dan kuat perkasa secara roh, jiwa, dan tubuh, penuh kemuliaan Tuhan. Dan karunia-karunia roh, buah-buah roh terjadi atas kehidupan keluarga ini. Terobosan ekonomi keuangan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terjadilah terobosan ekonomi keuangan, sehingga menjadi berkat dan teladan bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kemuliaan Tuhan nyata. Dan aku berdoa Tuhan pakai keluarga ini di dalam nama Yesus Tuhan. Usahakan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Oke, tadi saya tahu ada Pak Agus tadi. Pak Agus, saya berdoa buat Pak Agus dalam nama Yesus. Kemuliaan Tuhan mengalir untuk Pak Agus Nabawi. Saya tidak tahu, saya lupa namanya bagian belakang. Tapi saya berdoa buat Pak Agus. Jadi sehat, jadi kuat secara roh, jiwa, dan tubuh, penuh kemuliaan Tuhan. Terobosan ekonomi keuangan terjadi di masa tua Pak Agus. Jadi sehat dan kuat, penuh kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sekarang saya mau berdoa buat orang-orang yang meskipun tidak hadir bersama dengan kita, tetapi mereka terhubung di bawah pelayanan kita. Saya mau berdoa untuk mereka. Saya mau berdoa. Oke, sebentar saudara. Haleluya. Dalam nama Yesus. Saya mau berdoa untuk Ibu An Wiladida. Ibu An Wiladida, untuk Yabes, untuk aku berdoa juga untuk Ina Wiladida. Lalu kemudian aku berdoa buat suami Ibu Wiladida. Lalu kemudian keluarga besar Ibu An. Dalam nama Yesus jadi sehat, jadi kuat, diberkati oleh Tuhan. Ponakan dari Ibu An Wiladida yang baru melahirkan, tapi sekarang ini sedang dalam keadaan kelemahan tubuh, jadi sembuh, jadi sehat. Diberkatilah keluarga Ibu An Wiladida menjadi berkat dan teladan. Dan mujizat Tuhan terjadi, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus. Tuhan memberkati sekarang, Tuhan memberkati juga Ibu Magdalena yang sudah sembuh dari COVID. Tuhan memberkati Pak Agus, Pak Yusuf. Tuhan memberkati juga Ibu Novi Sangaji. Tuhan, aku berdoa Tuhan memberkati Pak Max Benicio. Dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Nelly sekeluarga. Pak Yohanes sekeluarga. Dalam nama Yesus Tuhan. Aku berdoa Tuhan memberkati Ibu Evi dan Lorenzo dan Ripka dan keluarga besar ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Aku berdoa Tuhan memberkati Ibu Albertina Manuputi dan keluarganya. Dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan memberkati Saudari Lili Suarez. Kemuliaan Tuhan mengalir buat Saudari Lili Suarez. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati juga Lemuel Sitorus. Berkat Tuhan mengalir buat Lemuel Sitorus. Aku berdoa buat Natalia. Tuhan memberkati Natalia jadi sehat dan kuat. Aku berdoa buat Diana. Diberkatilah hidup Diana Bengurede dalam nama Yesus. Penuh kemuliaan Tuhan. Aku berdoa buat Wilma Novia Malaiholo. Dalam nama Yesus, keluarga dari Wilma semua penuh kemuliaan Tuhan. Aku berdoa buat Ibu Veronica Panjaitan. Diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Aku berdoa buat Ibu Dorvina Parentala. Ibu Dorvina Parentala beserta dengan mamanya Ibu Lapina Riring. Penuh kemuliaan Tuhan. Diberkati, mulia di dalam Tuhan. Terobosan Tuhan terjadi. Aku berdoa buat Theodar Yolanda. Yolanda diberkati oleh Tuhan. Sekarang ada di Medan dan sedang mengikuti lomba menyanyi. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi untuk berhasil dalam nama Yesus. Aku berdoa buat Bapak Edwin dan Ibu Heli. Kemuliaan Tuhan terjadi buat Bapak Edwin dan Ibu Heli dan anak-anak jadi sembuh, jadi sehat, diberkati ekonomi keuangan. Aku berdoa untuk Bapak Revin dan Ibu Sofi. Jadi sehat, jadi kuat, diberkati ekonomi keuangan, maju dan meningkat dalam Tuhan. Dalam nama Yesus. Saya berdoa buat Ibu Lena Leda. Dalam nama Yesus, kemuliaan Tuhan mengalir buat Ibu Lena Leda. Penuh kemuliaan Tuhan dan terobosan Tuhan terjadi atas keluarga ini. Aku berdoa buat Bapak Onesimus Sega. Dalam nama Yesus mengalir kuasa Roh Kudus buat Bapak Onesimus.
Dalam nama Yesus aku berdoa buat adik Siregar, diberkati oleh Tuhan. Adik Siregar, dalam nama Yesus aku berdoa untuk saudari Fiona Daga, kemuliaan Tuhan mengalir untuk saudari Fiona dalam nama Yesus Tuhan. Oke, saudara, sekarang apakah saya mungkin di Zoom meeting ini ada yang terlewatkan? Oke, baik, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur di rumah. Sekarang kita mau mengadakan perjamuan kudus. Percaya ada kuasa dan berkat dalam perjamuan kudus. Sebentar kita akan berdoa untuk Indonesia. Nanti sebentar saya akan minta Ibu Pendeta Femina akan berdoa sebentar. Ibu Pendeta Femina akan berdoa untuk bangsa dan negara dan gereja Tuhan di Indonesia. Lalu sebentar Ibu Agustina akan berdoa untuk gereja kita, Glorious Ministry Jakarta. Ibu Agustina sebentar. Tapi nanti sesudah perjamuan kudus. Oke, saya harap tidak masalah bagi saudara untuk mengadakan perjamuan kudus secara online seperti ini, karena memang tidak ada di Alkitab mengatakan oh sebulan sekali atau cuma di ibadah hari Minggu. Tidak ada. Alkitab berkata perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi kalau ingat Tuhan, selalu ingat. Berarti harusnya setiap waktu, setiap saat. Haleluya. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami terima tubuh dan darah Yesus ada pada kami. Dan sekarang kami percaya ada kuasa dan berkat di dalam kuasa tubuh dan darah Yesus. Dalam nama Yesus. Sekarang taruh roti di tangan kanan, angkat tinggi di hadapan Tuhan. Jika engkau tidak punya roti dan anggur di rumah, atau memiliki roti dan anggur, berbicara dengan saya dengan iman. Katakan, dalam nama Yesus, aku terima kuasa dan berkat tubuh Yesus. Ulang, aku terima kuasa dan berkat tubuh Yesus. Ucapkan dengan saya, tubuh Yesus sudah ada padaku. Haleluya. Tuhan, kami percaya tubuh Yesus sudah ada pada kami. Sebagaimana tubuh Yesus sehat dan kuat, dan itu sudah ada pada kami, maka demikianlah tubuh kami sekarang sudah sehat dan kuat. Kami menolak segala virus corona dengan segala variannya. Kami menolak segala sakit penyakit kelemahan tubuh. Kami imani semua sistem tubuh kami, semua organ-organ tubuh kami berfungsi dengan baik, maksimal, dan diberkati oleh Tuhan. Dan ternyata maksud Yesus dicambuk, didera, bahkan sampai mati di kayu salib, supaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami sudah sehat, kami sudah sembuh. Bahkan Yesus sudah menanggung kami di kayu salib secara tubuh, supaya kami mulia, sehat, dan kuat. Kami terima dengan iman, sebab di malam Yesus akan diserahkan, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus, mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Mari kita makan dan mengucap syukur. Sekarang taruhlah cawan di tangan kanan, angkat tinggi di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami terima darah Yesus mengalir di hidup kami. Katakan sekali lagi. Dalam nama Yesus kami terima, aku terima darah Yesus mengalir di hidupku. Ulang. Dalam nama Yesus, aku terima darah Yesus mengalir di hidupku. Haleluya. Tuhan, darah adalah nyawa. Berarti waktu kami terima darah Yesus, kami menerima nyawa dan kehidupan Kristus. Berarti termasuk hikmat, kekuatan, pengurapan, dan kemuliaan Kristus sudah ada pada kami. Bahkan oleh darah Yesus kami disucikan, dikuduskan, dibenarkan, diampuni. Bahkan kami dibersihkan secara roh, jiwa, dan tubuh. Secara tubuh kami dibersihkan, semua organ tubuh kami sudah dibersihkan dari segala hal. Sehingga sekarang kami adalah orang yang sudah dikasih Tuhan. Dan terus dikasih, diberkati, dan dimuliakan Tuhan. Kami dibawa pada perjanjian baru, bahwa Tuhan mengasihi kami tanpa syarat. Dan meterainya adalah darah Yesus, berarti berlaku seterusnya atas hidup kami. Bahwa di malam Yesus mengadakan perjamuan kudus itu, Tuhan Yesus sesudah makan mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Mari kita minum dan mengucap syukur dan katakan, aku terima darah Yesus. Mari kita minum dan mengucap syukur. Selanjutnya silakan Ibu Gembala akan berdoa untuk bangsa dan negara. Silakan. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat lawatan Tuhan yang terus terjadi di bangsa Indonesia, sehingga kami mendengar ada banyak orang yang sekarang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam nama Tuhan Yesus. Itu bukan usaha manusia, tetapi itu karena mujizat Tuhan yang Tuhan lakukan di bangsa Indonesia,
sehingga banyak orang mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat kedahsyatan Tuhan, buat pengampunan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di bangsa Indonesia ini. Kami percaya Kau mengasihi bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh rakyat Indonesia dijagai, dilindungi, dan dipelihara oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami. Di dalam nama Yesus. Mulai dari Presiden Bapak Jokowi dan juga Wakil Presiden dan juga Kabinet Kerja yang ada yang bekerja sama di departemen yang ada, DPR, MPR, di dalam nama Tuhan Yesus. Kudus bekerja atas hidup mereka sehingga mereka juga mendapati lawatan Roh Kudus sehingga mereka juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam nama Yesus. Kepala-kepala daerah, para camat, bupati, Tuhan sampai kepada RT RW di seluruh pelosok tanah Indonesia, Roh Kudus bekerja menguasai seluruh hidup mereka sehingga di saat mereka memimpin bangsa Indonesia, mereka memimpin dengan hati yang tulus, hati yang takut akan Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para dokter yang menangani orang-orang yang kena COVID dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhanlah perlindungan atas hidup mereka, memelihara mereka sehingga tidak kena COVID. Para dokter ini, mereka bekerja dengan hati yang tulus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan orang-orang yang sakit COVID atau sakit apapun, Tuhan sudah menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus sudah menyembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Percaya mujizat terus terjadi di bangsa Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di Indonesia, anak-anak Tuhan di Indonesia. Biarlah kabar baik yang ada di mulut anak-anak gereja Tuhan di Indonesia, anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka memberitakan kabar baik seluruh rakyat Indonesia sehingga banyak orang yang terus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya para penginjil, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan Tuhan menyertai, iman percaya semakin teguh di dalam Engkau, karena iman seluruh anak-anak Tuhan hanya kepada Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh kebutuhan anak-anak Tuhan di Indonesia terus dipenuhi dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami berdoa Tuhan bagi gereja Glorious Ministry Jakarta Tuhan. Kami bersyukur kalau pemeliharaan Tuhan sampai saat ini masih bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau Engkau tetap mempercayakan Glorious Ministry Jakarta untuk kami boleh berdiri sampai pada saat ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan bagi gereja Glorious Ministry Tuhan. Kiranya Engkau pakai Tuhan satu lembaga yang kecil ini Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk kami boleh menjangkau jiwa-jiwa bagi nama Tuhan. Apapun yang kami programkan Tuhan, hamba-hamba Allah yang melayani di tempat ini, Pastor Edwin, Pendeta Dolphy maupun Pendeta Peter, kami serahkan dalam tangan, berkati hamba-hambamu ini Tuhan yang melayani di Glorious Ministry ini Tuhan. Kiranya hikmat Allah turun bagi mereka Tuhan, sehingga apapun yang mereka beritakan kebenaran firman Tuhan boleh menjangkau jiwa-jiwa bagi nama Tuhan. Kami rindu Tuhan setiap pelayanan yang dilakukan oleh Glorious Ministry Tuhan, baik itu online maupun onsite Tuhan, kami serahkan dalam nama Tuhan. Biarlah kiranya anak-anak Tuhan yang melihat siaran ini Tuhan, kami rindu Tuhan, mereka dikuatkan dalam nama Yesus. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah persoalan mereka dikuatkan Tuhan. Mereka juga diberikan kesehatan dari Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan lewat pelayanan ini Tuhan. Pakailah Tuhan gereja Glorious Ministry ini Tuhan menjadi alat Tuhan untuk kami boleh memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau tetap memelihara apapun yang menjadi kebutuhan gereja ini Tuhan. Engkau cukupkan dan Engkau pasti sediakan tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami menyerahkan Tuhan program-program ke depan bagi gereja ini. Serahkan dalam tangan Tuhan, biarlah rencana dan kehendak Tuhan yang boleh terjadi di gereja ini Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan, ya hamba-hamba Allah yang menjadi donatur dan
telah menabur di gereja ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya berkat Tuhan juga mengalir bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati jemaat Tuhan yang ada di Glorious Ministry. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, berikan pertumbuhan iman yang baik bagi mereka Tuhan. Menjaga kesehatan mereka Tuhan. Memberikan kekuatan, penghiburan bagi jemaat-Mu Tuhan. Agar mereka juga senantiasa boleh setia hanya kepada Engkau Tuhan. Berkati Tuhan jemaat ini Tuhan. Kiranya nama Tuhan selalu mereka kibarkan dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka boleh memberitakan kebenaran firman-Mu. Jadikan jemaat Glorious Ministry ini Tuhan, jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan Tuhan gereja Glorious Ministry ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah di penghujung acara. Saya akan serahkan kepada Pastor Peter Siahaya untuk menyampaikan pengumuman dan penutup. Silakan. Oh, haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman yang sudah ditabur menjadi kekuatan bagi kita dan itu terus ada di dalam kehidupan kita, saudaraku. Saudara, saya mau ingatkan, besok pagi jam 6 ada acara dari Glorious Ministry, yaitu Renungan Pagi Glorious Ministry. Jangan lewatkan, saudaraku. Mari kita bersama-sama untuk selalu senantiasa dipenuhi dengan firman Tuhan. Nah, sore hari jam 6-nya, saudara, kita juga akan mengadakan doa terobosan dan renungan. Nah, saudaraku, mari sama-sama kita menikmati itu semua sehingga kita kuat di dalam Tuhan. Saudara, dan hari Minggu ada 2 kali siaran kami, yaitu di pagi hari jam 10 pagi dan jam 5 sore, saudaraku. Mari saya undang untuk saudara sama-sama untuk terus menikmati firman Tuhan dan biarlah kuasa Allah terus terjadi di dalam hidup kita semua. Nah, saudaraku, ingat siaran ini terus lewat Zoom meeting maupun Facebook, saudaraku, dan di-upload di YouTube, saudaraku. Nikmati itu semua dan bagikan kepada teman-teman kita. Ingatkan kepada mereka, undang mereka untuk kita bisa bersama-sama memuliakan Tuhan dan berdoa bagi mereka. Dan saya percaya semua doa-doa yang kita naikkan, semua doa-doa yang sama-sama kita naikkan, itu memberikan kekuatan dan memberikan kesembuhan bagi yang sakit, yang membutuhkan pertolongan ekonomi. Tuhan buka jalan. Terima kasih. Saudaraku, terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Dan ingat, mari temukan semua channel Glorious Ministry di YouTube maupun di Facebook dan Zoom meeting. Nah, saudaraku, kita sudah di penghujung acara, mari kita sama-sama berdoa. Di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan sudah sertai acara kami Tuhan. Dari pertama, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Dan saya percaya, Tuhan, kami percaya Tuhan terus beserta dengan Glorious Ministry, sehingga Tuhan acara ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, kami rindu, biarlah Tuhan kirimkan setiap orang-orang yang ingin memuji, membesarkan nama Tuhan lewat acara ini. Bapak, terima kasih. Esok Tuhan, kami mulai dari jam 6 pagi, Tuhan berikan kesehatan bagi semua kami dan istirahat dengan baik, dan esok pagi kami boleh bangun bersama-sama untuk memuliakan Tuhan lewat renungan pagi Glorious. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua saudara-saudara kami yang sudah disembuhkan lewat doa-doa dan sudah diberikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Sudah selesai, Tuhan memberkati. Tuhan berkati Ibu Heni. Memberkati Pastor